Halo teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Kalau sesuai jadwal hari ini masa tenang, tapi mari kita ribut di live Instagram kali ini. Jangan tenang-tenang aja karena konsepnya ngobrol. Kalau kalian ikut tenang, jadi repot nanti lah. Oke teman-teman, tentu hari ini hari yang luar biasa ya. Banyak berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri di sepanjang satu hari ini. Termasuk di Instagram ini, kita live dengan aman tentram sejauh ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita patut syukur. Nah, teman-teman, langsung aja aku mau invite teman-temanku yang akan menemani aku ngobrol-ngobrol malam hari ini seputar topik yang menarik. Di pojok kiri teman-teman bisa lihat judulnya yaitu Thanksgiving. Ya, itu topik kita malam hari ini. Bagaimana itu nanti kita perdalam lagi ya, Thanksgiving-nya seperti apa. Dan di sini sudah ready. Oke, mantap. Puji Tuhan, lancar ya teman-teman. Nah, Kamis besok ya, minggu keempat, Kamis terakhir, itu ada hari raya yang sangat menarik, khususnya bagi warga Amerika Serikat. Walaupun kita tidak merayakan, tapi ini menarik, karena teman-teman pasti banyak yang tahu gitu, yaitu Thanksgiving Day. Nah, cuman mungkin ada beberapa yang belum tahu atau masih penasaran, kenapa kita, khususnya warga Indonesia gitu ya, perlu mendiskusikan hal ini, perlu mengangkat tema ini. Nah, oleh sebab itu kita diskusikan bareng-bareng, jawabannya ada di setiap sesi obrolan kita. Nah, sebelum masuk ke obrolan nih, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Dari Bu Evi deh, boleh. Dari Bu Evi, Nikos, terus Lia, silakan. Iya, halo, selamat malam semuanya. Senang banget bisa ketemu. Perkenalkan, nama saya Evi. Saat ini saya pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Senang bisa kenalan dengan semua. Ya, Nikos silakan. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, teman-teman Sabda Youth. Perkenalkan, namaku Niko Septian. Saat ini aku domisili di Salatiga dan kerjanya remote sebagai SEO spesialis, konten SEO spesialis. Lia, freeze. Oh, sudah bisa. Oke, silakan. Halo teman-teman, nama aku Aulia, biasa dipanggil Aul atau Lia. Kesibukan aku sekarang jadi mahasiswa Ubaya, gitu. Prodi Ubaya. perpustakaan. Mantap. Oke, Ubaya Universitas Persebaya. Oke teman-teman, salam kenal juga. Aku Ray, yang pasti teman-teman sudah kenal harusnya. Salam kenal ya teman-teman. Aku pelayanan di Sabda juga dan aku sebagai host Sabda Youth. Nah, langsung aja. Tapi sebelum kita ngobrol, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth. Jadi apa sih sebenarnya Sabda Youth bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join, baru pertama kali lihat live Instagram ini, aku mau jelaskan sedikit. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng live Instagram dengan dari Yayasan Lembaga Sabda ya, ditemani dengan para guest yang selalu bervariasi, dan kami selalu mengangkat tema-tema yang menarik, yang relate dengan anak muda, atau yang mungkin jarang dibahas juga di kalangan anak muda, karena itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Enjoy dengan live kami, enjoy dengan obrolan kami, dan jangan lupa ikut ngobrol juga. Dan gak salah juga teman-teman untuk membagikan link live kita malam hari ini supaya makin banyak orang juga yang ikut ngobrol bareng dengan kita. Nah, kita awali obrolan kita dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa dan kalian yang akan memimpin. Silahkan. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Bapak di kami Bapak hadiratnya, kami bersatu hati ya Tuhan, kami akan memulai serangkaian kegiatan pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya kegiatan hari ini Tuhan ke dalam tangan Kasih-Mu. Biarlah Engkau yang ikut turut campur Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama kami. Amin. Oke. Thank you. Ini ada sapaan dari teman kita, Teresia Puspita. Halo Tere. Halo teman-teman. Ya, oke. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi sebelumnya ya teman-teman, kalau hari Thanksgiving adalah salah satu hari yang
spesial, bahkan menjadi libur nasional di Amerika Serikat khususnya. Karena orang-orang tuh merayakan Thanksgiving atau hari ucapan syukur. Nah, bagi teman-teman yang menemani aku ngobrol malam hari ini, silakan share nih, bagaimana sih sebenarnya asal-usul dari hari Thanksgiving ini, atau gimana sebenarnya sejarahnya? Silakan. Oke, kalau dari aku, pada musim gugur di tahun 1621, saat panen melimpah, Gubernur William Brevard itu menetapkan 3 hari untuk mengucap syukur. Nah, mengucap syukurnya itu kayak mereka menyembelih kalkun, terus rusa, merpati untuk dihidangkan di hari Thanksgiving itu tadi. Terus mereka melakukan perayaan ini tuh secara tahun ke tahun gitu ya. Dalam istilah jadi turun temurun mereka untuk melakukan Thanksgiving ini. Gitu. Ya, aku ya, mungkin dari yang sudah dijelaskan oleh Lia tadi, mungkin jadi ada pertanyaan. Lalu kenapa sih mereka harus bersyukur dan menetapkan satu hari? Dan tadi Lia bilang setelah mereka lepas dari masa-masa sulit gitu ya. Ya memang ada masa-masa sulit yang mereka hadapi karena orang-orang yang waktu itu merayakan Thanksgiving ini adalah para peziarah, atau kita bilang mereka itu kaum separatis ya, yang memang berlayar dari Inggris untuk mencari satu tempat baru di mana mereka tuh bisa beribadah. Kalau menurut mereka ya, bisa beribadah dengan lebih leluasa berdasarkan kebenaran firman Tuhan gitu ya, karena mereka mengalami tekanan atau penganiayaan di Inggris karena perbedaan ya, bagaimana menjalankan agama Kristen yang ada di Inggris itu, karena langsung di bawah pemerintahan Raja Inggris waktu itu ya, dengan tradisi-tradisi Katolik, tapi mereka tidak bisa menerimanya karena nggak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka sangat mengkhawatirkan kondisi rohani anak-anak mereka dan memutuskan untuk pindah. Nah, waktu pindah dan sampai di benua Amerika tersebut, mereka memang mengalami masa-masa sulit karena kan pindah ke tempat baru, pastinya memulai sesuatu hidup yang baru itu nggak mudah dan nggak gampang gitu ya. Bahkan mengalami sakit dalam perjalanan mereka, sakit, ada gagal panen dan sebagainya, sehingga ketika semua itu lepas, mereka bisa menikmati hasil panen yang melimpah, akhirnya mereka bersyukur. Begitu. Mungkin bisa dilengkapi dengan yang lain? Oke. Ya, nambahin sih. Jadi ada beberapa hal mungkin yang paling diingat dari Thanksgiving selain kalkun. Ya. Kan biasanya Thanksgiving identiknya dengan kalkun ya. Ada yang diingat juga itu kapal Mayflower. Kalau teman-teman mungkin bisa search juga kapal ini, mungkin dari namanya terkesan wah karena itu sudah menjadi bagian dari sejarah ya. Tapi sebenarnya kapal itu sendiri kecil, tidak terlalu besar, dan dia menampung banyak sekali orang di dalam kapal itu gitu, dari England ke US, dan itu yang menjadi salah satu tantangan. Bahkan bukan hanya kalau tadi Bu Evi sempat bilang di masa sebelum mereka memutuskan untuk pindah, itu pun mereka sudah dapat persekusi, dapat banyak tantangan, tapi di dalam prosesnya sendiri mereka juga dapat tantangan. Dan saat mereka tiba mendarat di benua Amerika pun mereka juga ada tantangan gitu loh. Karena itu iklim baru, tempat baru yang bikin ini. Nah, sedangkan satu hal lagi yang perlu diingat juga, sebenarnya mereka sempat kan ini kan pilgrims ini, peziarah ini kan sebenarnya dari pimpinan ini ya, Robert Brown 1981, yang kenapa mereka disebut separatis, karena mereka separate ya, memisahkan diri dari waktu itu uniformity yang cap Inggris, Raja James waktu itu, King James, untuk mereka memisahkan diri dari gereja yang dianut oleh negara gitu. Jadi mereka punya prinsip yang berbeda dengan yang negara punya, sehingga mereka separate themselves gitu sih. Jadi itu yang ada beberapa yang bisa ditambahin. Ya betul. Aku mau coba kembalikan lagi ke Thanksgiving. Dari perjalanan mereka dengan iklim yang baru dan segala macamnya, hingga akhirnya bisa menetap di satu tempat dan menikmati hasil panen pertama. Gitu. Nah itulah yang menjadi latar belakang ketika mereka berhasil panen, sehingga ya
ini patut disyukuri gitu. Mereka sebagai dalam tanda petik warga asing atau orang-orang yang memisahkan diri tapi berhasil disertai, berhasil nyampe di satu tempat dan menikmati berkat Tuhan. Nah, itu makanya mereka sungguh mengucap syukur dan itu menjadi satu hari khusus untuk mengucap syukur. Iya, ada satu cerita menarik juga ya. Mereka mengucap syukur atas panen pertama mereka, tetapi mereka nggak merayakannya sendiri, gitu ya. Mereka merayakannya bersama penduduk asli di tempat itu. Karena apa? Penduduk asli di tempat itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka supaya mereka bisa bercocok tanam di sana. Jadi penduduk asli itu suku Indian di situ ya. Itu mengajarkan mereka bagaimana menanam, apa yang bisa ditanam ya, bahkan apa. Jadi walaupun mereka orang asing tapi diterima dengan baik. Jadi benar-benar limpahan ucapan syukur mereka luar biasa karena itu salah satu bukti pemeliharaan Tuhan bagi mereka walaupun di tanah yang baru, yang sangat baru, ya walaupun mereka sakit dan sebagainya, tetapi Tuhan kirimkan suku Indian juga orang asli di situ, nggak mengusir mereka, tetapi malah ditolong untuk mereka bisa bertahan hidup. Wow, itu ucapan syukur terbesar bagi mereka menurut saya. Ya. Ya, tadi yang suku Indian itu waktu aku cari di internet juga itu yang diundang itu suku Wampanoag dari Magelang gitu sama apa kelompoknya. Jadi yang undang itu Gubernur William Bradford. Jadi teman-teman William Bradford ini istilahnya kayak pemimpinnya si kelompok Pilgrims ini yang sudah sampai di sana, sudah berusaha untuk hidup dan akhirnya berkomunitas. Mereka membangun komunitas mereka dan ada pemimpinnya namanya Gubernur William Bradford. Jadi mereka ngundang kepala suku Wampanoag dari Massachusetts. Ya. Itu sih. Tadi silahkan. Menurut aku balik lagi ke Thanksgiving itu tadi. Menurut aku itu hal yang menarik banget ya. Dan kalau di Indonesia kan juga hampir nggak ada, bahkan belum pernah ada sejarah kita merayakan Thanksgiving itu tadi. Menurut aku seru banget karena nggak cuma memang kita bisa buat setiap hari buat bersyukur, mengucap syukur itu memang penting banget. Tapi memang kalau di US sendiri itu ada suatu keunikan. Menurut aku unik karena mereka menjadikan hal itu tuh untuk hari libur nasionalnya mereka juga gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia tuh mungkin hari-hari besarnya seperti Lebaran, Christmas, Pasca gitu ya. Jadi menurut aku unik juga dan harusnya juga ada sih. Soalnya kan ini good banget karena mengucap syukur memang setiap hari bisa dilakukan. Tapi menurut aku di satu periode itu harus diadakan juga untuk mengucap syukur di tahun yang itu juga untuk kita tuh sama-sama throwback kebaikan Tuhan kita sama-sama itu kayak gimana. Iya, ya. Jadinya orang US apa orang Amerika itu kalau merayakan Thanksgiving itu heboh banget. Saya sih lihatnya dari televisi. Ya, itu ada kalkun lah, apa gede-gede gitu ya. Lalu itu waktunya, momennya untuk kumpul keluarga. Hari Natal itu justru bukan kumpul keluarga. Justru acara Thanksgiving inilah yang menjadi kumpul keluarga. Kalau kita kan Lebaran gitu ya, atau Natal gitu ya, titik kumpul keluarga. Ini enggak, ini Thanksgiving itulah yang menjadi karena hari libur gitu ya. Mereka semua kumpul bareng untuk mereka bisa menikmati makan malam bersama dan bersyukur bersama begitu. Tapi bergeser nggak ya sekarang dari yang dulu sama yang sekarang kira-kira? Jadi bergeser dong ya. Ya, aku ya tonton, betul sih. Kayaknya memang pemaknaan Thanksgiving pada mulanya yang dekat dengan kekristenan tuh agak bergeser gitu, dari Thanksgiving sekarang yang lebih konsumerisme ya, dia untuk perayaan aja atau untuk makan-makan aja gitu ya. Tapi kurang untuk benar-benar bersyukurnya. Yang mau bersyukur judulnya aja ya bersyukur, tapi dalam perayaannya ya pesta pora, makan-makan dan segala macamnya. Bahkan bahkan untuk yang di modern ini setelah satu hari setelah Thanksgiving ada Black Friday, itu diskon besar-besaran. Nah itu ya kayaknya mulai bergeser. Iya. Sayang ya. Ya, apa namanya? Hampir mirip Christmas Day kalau di barat juga yang mereka juga sudah mulai bergeser ke
sisi konsumerisme dan juga sisi perayaannya aja, sisi foya-foyanya aja. Kalau tadi ada komen dari Kak Elan yang bilang apakah apa namanya Thanksgiving Day ini sama dengan unduh-unduh, ya mungkin unduh-unduh itu kan tradisi Jawa ya. Mungkin bisa dibilang sama, tapi prinsipnya mungkin punya keunikannya masing-masing gitu. Kalau yang di Thanksgiving Day yang saat ini, ya lebih banyak memang mengedepankan itu apa konsumerisme, materialisme, lalu apa namanya kumpul keluarga gitu ya. Hampir sama sih kayak Christmas Day di luar sana gitu yang mulai mulai mengikis ya, mulai terkikis makna yang sebenarnya tentang Christmas Day ataupun Thanksgiving Day. Ya itu sedihnya di situ sih. Ya, aku ya, teman-teman. Jadi menarik ya, kalau lihat unduh-unduh, meskipun mungkin nggak bisa benar-benar disamakan gitu antara Thanksgiving dengan unduh-unduh, karena mungkin titik berangkatnya berbeda, walaupun mirip ya, karena hasil panen disyukuri dan semacamnya. Tapi menjadi menarik karena kayak semacam jadi punya satu hari khusus gitu untuk mengucap syukur ya kan. Sehingga nggak hanya di Amerika yang punya hari Thanksgiving, tapi di Indonesia juga punya hari khusus untuk disyukuri ya. Salah satunya ini kalau di Indonesia. Dan kita pun sebetulnya baik juga kalau punya satu hari khusus untuk bersyukur. Itu sih. Silakan ya. Oke. Nah, dari diskusi tentang sejarah hari Thanksgiving, aku jadi lebih paham sih kenapa US itu menyediakan hari khusus buat bersyukur. Apalagi kan bersyukur itu penting banget ya untuk relasi kita dengan Tuhan tentunya ya. Tapi menurut kalian di Indonesia itu kan nggak ada ya hari nasional untuk bersyukur gitu ya kan ya. Apakah kita secara pribadi perlu nih memiliki hari khusus untuk bersyukur? Gimana nih menurut teman-teman? Ya, kalau aku sih perlu banget gitu ya. Karena memang kita yang setiap hari hidup dalam rutinitas gitu ya. Kalau misalnya kita sendiri tidak punya komitmen atau tidak punya waktu mengkhususkan diri spesial ini, ada hari tertentu untuk kita bersyukur, mungkin kita akan terus tenggelam dalam rutinitas. Walaupun secara klise kita suka bilang, tiap hari saya bersyukur kok, yang benar gitu ya. Kadang-kadang momen kita untuk bersyukur akhirnya menjadi tergerus dengan semua rutinitas kita. Jadi memang perlu nih untuk reminder diri sendiri gitu ya. Tetapkan aja satu hari secara pribadi dulu ya dengan Tuhan. Karena saya juga lihat dari firman Tuhan ya, Tuhan sendiri juga memberikan perintah untuk kita bisa merayakan satu atau menetapkan satu hari bersyukur gitu ya. Misalnya ketika Tuhan meminta orang Israel untuk melakukan hari raya ini ya, salah satunya hari raya panen gitu ya di Keluaran 23 ayat 16 atau hari raya roti tidak beragi. Itu kan semuanya mengajarkan orang Israel untuk mereka menetapkan satu hari khusus untuk bersyukur kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir, memberikan mereka hasil panen yang berlimpah juga. Itu sih, jadi ya kita sebagai orang percaya ya di Indonesia ya juga tetap perlu menetapkan menurut saya satu hari untuk kita bisa, hari spesial lah untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, setuju dengan Bu Evi dan mungkin kita semua juga setuju juga kalau mempunyai satu hari khusus atau mungkin nggak satu hari, misalnya ada satu momen gitu yang hari sampai lebih dari satu gitu ya, satu dua hari, satu minggu misalnya, untuk beneran kita dedikasikan waktu tersebut, period time seperti itu untuk mengucap syukur secara khusus, dan kita bikin list apa aja yang mau kita sampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Itu benar banget sih. Kalau kembali lagi tadi di masyarakat gereja tradisional di Jawa terutama, unduh-unduh dan juga saus syukur, ada dua hal itu punya makna tersendiri bagi mereka, karena itu mereka tidak mendikte harinya harus tanggal ini sekian dan sebagainya, fleksibel, tapi yang penting adalah ucapan syukurnya gitu loh. Jadi yang penting sebenarnya bukan day-nya tapi lebih ke Thanksgiving-nya. Itu sih. Jadi makna yang perlu dihidupi itulah yang lebih penting dan
Dan aku rasa in that sense, Udu-Udu dan Thanksgiving hampir sama atau share the same principle lah, istilahnya kayak gitu. Itu sih, jadi penting juga untuk kita punya momen untuk bersyukur seperti tadi yang Bu Evi sampaikan. Ya, oke teman-teman. Tapi menarik sih dan cukup komplit tadi ketika Nikos bilang bukan diisinya yang penting sebenarnya, tapi Thanksgiving-nya. Karena aku jadi kebayang aja gitu, ketika sudah ditentukan hari Thanksgiving, ternyata kita lagi menderita, terpuruk gitu. Kayaknya susah ya. Kalau sudah ditentukan harinya. Tapi di hari itu harus mengucap syukur. Gimana caranya? Agak susah juga. Tapi yang menarik ketika kita punya satu hari khusus memang kita alokasikan untuk mengucap syukur, kita jadi tahu seberapa banyak berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan gitu. Kita bisa menghitungnya di hari itu gitu. Dan kita bisa melihat betapa ternyata besar ya gitu. Apa yang Tuhan beri, berkat anugerahnya, semua yang telah diberikan kepada kita, ternyata banyak ya gitu. Ketika kita punya hari khusus. Karena cenderung kalau di hari itu kan kita, oh Tuhan terima kasih, mengucap syukur, udah selesai. Tapi kita nggak benar-benar menghitung gitu. Tapi kalau punya hari khusus spesial, kita jadi nampak semua hasil-hasil. Ya, tadi menarik sih yang diomongin Dre ya. Kalau misalnya tadi bilang bersyukur, tapi pas satu hari ditetapkan untuk bersyukur itu, tapi dalam keadaan sedih, dalam keadaan gondok dan sebagainya. Tapi kebalik loh malah kalau saya ya, justru karena menetapkan satu hari untuk bersyukur itu ya, misalnya pas hari ulang tahun atau misalnya keluarga setiap sebulan sekali ya. Jadi pas hari H itu lagi sedih ya, tapi karena hari itu ada momen bersyukur ya, akhirnya terus kita bisa mengesampingkan itu perasaan-perasaan gondok dan sebagainya untuk kita bisa ikutan bersyukur nih ya, dan akhirnya malah bisa membuat rilis gitu. Siapa tahu kita gondok atau kita sedang nggak bersyukur karena sedang perlu diingatkan bahwa Tuhan itu baik gitu. Jadi emang tetap perlu sih menurutku ya, ada satu waktu di mana momen-momen untuk kita bisa bersyukur gitu. Spesial tiap hari sih harus. Nah, Ya Lia. kalau dari aku tuh pengalamannya tuh sebenarnya banyak hal sih. Kayak aku di tahun 2006 itu yang pas aku lahir. Nah, di situ tuh aku kehilangan orang tua aku juga kan. Nah, di situ mungkin waktu kecil belum mengalami keterpurukan ya. Jadi pas udah besar terus karena dulu ayahku seorang guru, jadi aku juga kepengen punya pendidikan yang sama gitu loh, yang setara juga. Dan Tuhan itu ngabulin juga di tahun ini, di saat aku udah nyari kerja, terus habis itu Tuhan itu ngirimin beasiswa gitu loh, lewat beasiswa. Jadi aku bersyukur banget sih. Ini achievement, tapi memang benar mengucap syukur itu memang bisa di semua hari. Tapi memang yang bikin lucu itu kalau di hari itu kita mengalami keterpurukan, terus kita juga tetap harus mengucap syukur. Itu kan menurut aku hal yang gede banget ya. Yang sebenarnya kita harus sedih atau mengucap syukur nih gini. Kayak bingung kan sebenarnya. Tapi ya unik juga sih. Mungkin rasanya nano-nano gitu ya. Gitu sih kalau dari aku. Semangat ya. Ya ini ada satu pendapat menarik. Sorry Nikos. Silakan Nikos dulu ya. Oh ya, nanggepin dari yang Lia dan juga Bu Evi tadi, sebenarnya ada satu ucapan syukur yang mungkin unik ya dari orang Kristen sendiri, menjadi karakter orang Kristen aku rasa, yaitu bersukacita di tengah kedukaan. Itu menjadi satu, aku lupa sih di bagian Alkitab yang mana yang bilang kayak gitu, cuma intinya ada satu prinsip bahwa orang Kristen itu ada semacam mungkin kekuatan ya, maksudnya Tuhan kasih kita orang percaya kekuatan untuk tetap bisa bersukacita meskipun ada banyak masalah menghimpit gitu loh, ketika kita mempusatkan sukacita kita kepada Tuhan gitu. Memang misalnya ya agak ironis juga, misalnya hari Thanksgiving tapi waktu itu malah kedukaan misalnya, atau ada masalah, itu kan juga ya berat sih, memang manusiawi berat. Cuma dari yang aku lihat sih ada keunikan tersendiri, panggilan tersendiri bagi Tuhan. Memang kita diminta untuk berduka bersama orang yang berduka, bersukacita bersama orang yang bersukacita. Tetapi
ketika aku reflect lagi, Thanksgiving yang harusnya aku jadikan ucapan syukur adalah ketika aku berduka harusnya, karena Tuhan Yesus mati. Ya. Tapi harus bersuka karena Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah itu yang aku rasa the biggest thanks apa sih namanya, rasa terima kasih atau ucapan syukur terbesar yang harusnya aku sebagai orang Kristen ulang-ulang terus setiap harinya gitu sih. Ya, aku ya teman-teman sepakat sih yang disampaikan Nikos bahwa memang momen terbaik untuk mengucap syukur kayaknya memang surga, karena bakal nampak semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan, mulai dari penghiburannya, orang-orang di sekitar kita yang terus ada mensupport kita dan segala macamnya, banyak sekali. Nah ini ada satu pendapat dari Bu Marlina yang mengatakan, apakah sama itu dengan di kampung kami ada satu hari diperingati sebagai hari syukur panen, walau tidak semua warganya itu petani. Jadi semua bersyukur dengan membawa persembahan. Ya, secara konsep mungkin mirip gitu ya, seperti baik tadi maupun Thanksgiving juga gitu. Mana ada satu hari panen, jemaat bawa persembahan, mengucap syukur bersama-sama. So, gimana menurut teman-teman? Ya, setuju sih. Buat teman-teman di rumah juga boleh ya, boleh di-share tentang pengalamannya tentang hari raya syukur khusus gitu ya. Ya bersyukur sih memang sebaiknya kita dari gereja juga diajarkan kepada jemaat untuk punya satu momen untuk bersyukur gitu ya. Kalau di keluarga mungkin bisa lebih fleksibel lagi ya. Misalnya hari ulang tahun atau hari pernikahan, hari ulang tahun pernikahan gitu ya. Atau kalau ini tadi di gereja itu ya bisalah dilakukan dengan berbagai macam cara, tapi biasanya kita sudah punya tradisi keluarga ya. Nah, tradisi itu jangan sampai dibiarkan melenceng dari tradisi yang sebenarnya itu untuk bersyukur. Hari raya panen di gereja, hari raya unduh-unduh di gereja juga jangan sampai itu bergeser, karena sekarang kebanyakan udah bergeser gitu ya. Seharusnya itu ucapan syukur kepada Tuhan malah jadi jor-joran. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Jor-joran, mana yang saya bisa memberi lebih banyak daripada yang lain, atau saya bisa membeli hasil panen orang lain dan berikan sumbangan kepada gereja lebih banyak daripada yang lain. Nah, itu yang harus kita pastikan, jangan merusak semangat ucapan syukur kepada Tuhan dengan hal-hal yang duniawi. Itu sih yang harus kita jaga, supaya tetap bersyukurnya tuh murni, asli gitu. Ya. Lihat tadi, silahkan. Oke. Aku juga mau menanggapi dari komennya Kak Marlina ya. Nah, di Indonesia juga banyak kan acara kayak buat Thanksgiving, kayak selamatan, syukuran gitu ya. Terus kalau hamil itu ada acara syukuran sendiri terkhusus gitu ya. Itu juga mirip-mirip sebenarnya sama Thanksgiving. Karena juga menurut aku itu juga masih Alkitab juga ya, karena di Alkitab juga di Tesalonika 5 ayat 18 itu kan dibilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini kalau di versi Indonesia kan mereka juga mengucap syukurnya dalam segala hal tuh, kayak walaupun sedih juga mengucap syukur, kalau senang bahagia kayak kehamilan itu tadi juga mengucap syukur. Jadi hampir mirip tentunya kayak sebagai hari syukur yang panen itu tadi juga mirip-mirip dengan Thanksgiving yang kita bicarain malam ini sih, gitu sih. Ya, aku malah jadi pengen tanya ke teman-teman semua, nggak hanya di yang kita berempat ya, tapi juga ke teman-teman yang ikut live hari ini. Ada nggak sih sebenarnya ide-ide selain tradisi ya? Maksudnya selain sesuatu yang berbau tradisi atau rutin atau sesuatu yang sudah punya nilai historis gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya ide-ide lain, kreatif mungkin, yang bisa buat kita orang-orang Kristen itu merayakan Thanksgiving, tapi tidak fokus ke foya-foya atau hura-huranya, tapi fokus merayakan Thanksgiving secara Alkitabiah. Ada nggak teman-teman? Oke ya teman-teman, tapi sebelum aku jawab, aku beri kesempatan teman-teman di rumah untuk membagikan ide kreatifnya. Silahkan. Tak kasih waktu 5 detik nih.
Nah, Aku kira di mana lagi. Oke, mari habis kuotaku nanti. Oke, nah salah satu ide kreatif mungkin ide sederhana ya yang mungkin kita bisa mulai. Siapa tahu kita nggak terbiasa dengan hari-hari tertentu untuk mengucap syukur. Bisa kita mulai dari keluarga kita. Sediakan hari-hari tertentu untuk kita bisa bareng, bukan hanya untuk mesbah doa atau mesbah keluarga ya, tapi bareng menikmati dan saling bertukar pikiran, saling sharing kebaikan apa yang sudah dirasakan sepanjang mungkin dalam 1 minggu, 1 tahun, atau dalam kurun waktu tertentu gitu. Untuk saling sharing, saling melengkapi dan saling menghibur dan segala macamnya. Nanti bisa dilanjutkan doa kasih, doa bareng dan segala macamnya. Tapi intinya intimasi dengan keluarga itu salah satu langkah praktis untuk merayakan Thanksgiving lah secara kekristenan gitu. Oke, di sini aku mau menanggapi juga dari Kak Rey. Kalau Kak Rey tadi kan dari internal dulu nih, dari keluarga dulu ya, yang paling simpel, paling cepat gitu lah ya dari keluarga dulu. Kalau habis dari keluarga, menurut aku kita juga harus membagi berkat juga ke sesama kita, kayak ke masyarakat, ke lingkungan sekitar kita. Mungkin kalau lingkungan kantor udah mulai ke berbagi ke lingkungan kantor, terus untuk yang kuliah kayak aku mungkin berbagi ke teman-teman kampus aku gitu. Berbaginya simple, sepele juga menurut aku, dari hal-hal yang kecil juga tentunya, kayak social care. Social care itu kan banyak ya teman-teman. Bisa dimulai kayak donor darah untuk semua. Itu kan juga bermanfaat ya tentunya bagi teman-teman yang membutuhkan gitu ya. Terus kayak berbagi takjil juga bisa ya, takjil atau nasi bungkus buat teman-teman yang berbuka puasa gitu ya. Jadi menurut aku keluarga gitu sih. iya, ya bukan berbagi takjil, bukan berburu takjil ya. Oke, ya ada satu lagi sih yang kayaknya penting banget juga kita pikirkan karena saat ini kita di tengah-tengah era yang kita bilang kita nggak punya waktu, kita kehabisan waktu, berpacu dengan waktu dan sebagainya. Mungkin kita bisa memberikan sedikit waktu luang, mungkin dibilang saya udah nggak punya waktu luang ya, mungkin sedikit waktu lah untuk orang-orang yang memerlukan waktu kita gitu ya. Saya mau bersyukur atas setiap waktu yang telah Tuhan berikan dengan memberikan waktu kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin saya bisa meluangkan waktu saya untuk mendengarkan mereka bercerita, mendengarkan keluh kesah mereka ya, sehingga dengan itu saya juga bisa membagikan berkat gitu ya kepada orang-orang yang lain ya. Biasanya apa ya diterapkan ya walaupun di tengah-tengah kesibukan, walaupun apa punya waktu untuk duduk dengerin cerita misalnya dari ponakan atau dari teman kantor atau dari orang di rumah gitu ya, diusahakan untuk Tuhan. Aku bersyukur untuk orang-orang yang masih Tuhan berikan di sini di tengah-tengah waktu yang sangat terbatas. Aku mau mendengarkan mereka dan mau berbagi tentang kebaikan Tuhan juga dalam hidupku. Mendengarkan aja bagiku udah sesuatu yang menjadi berkat juga bagi mereka dan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu sih. Oke, aku rasa udah lengkap ya. Ya udah kita tutup. Oke. Ya, kalau khusus tahun ini bagi warga negara Indonesia, teman-teman yang punya KTP bisa merayakan Thanksgiving dengan cara besok ikut pilkada nyoblos. Yes. Itu salah satu praktis, guys. Kalau udah eligible ya, kalau udah bisa untuk bersuara kan juga salah satu cara mendukung negara ini bisa terus maju kan juga berpartisipasi. Nah, tapi yang lainnya itu sebenarnya lebih ke ini sih, apa namanya? Kalau tadi Ray, Bu Evi dan juga Lia mention keluarga, lalu juga mention apa komunitas atau ke orang lain. Kita sebenarnya bisa mulai small dulu dari misalnya teman-teman kita. Kalau tadi Bu Evi bilang sediakan waktu untuk mereka yang pengen didengar, ya mungkin kita bisa reach out teman yang mungkin udah jarang kita kontak gitu. Say hi misalnya
untuk sekedar sapa mereka ngapain, mereka live update-nya mereka kayak gimana, kabarnya kayak gitu-gitu sih. Mestinya bisa dengan cara-cara yang menurutku sederhana, tetapi yang penting maknanya itu. Jadi you guys bisa ngobrol kan. Atau misalnya bisa kayak Zoom atau WhatsApp call something lah, yang istilahnya merekatkan lagi dengan teman yang kalian udah, dan kalian rasa ini kalian punya feeling bahwa ini kayaknya dia dari statusnya Ya. atau dari story-nya itu kayaknya lagi ada hal yang berat gitu. Just say hi, maksudnya untuk cek gimana mereka kabarnya. Itu bisa jadi salah satu hal sederhana banget ya teman-teman. Kalau yang tadi di-share oleh Kak Re, Bu Evi, ya itu kan sangat wah itu gitu sih. Oke. Iya, aku ya. Tapi aku setuju sama Nikos ya. Misalnya karena ini kita di era apa namanya media sosial ya, dan biasanya kita tiap hari bergaul dengan story atau dengan feed teman-teman kita dan sebagainya. Kadang-kala di situ tuh tersirat satu hal yang kayaknya ini ada something nih ya. Dan kalau misalnya dalam hati kita sudah ada digerakkan untuk paling nggak komen atau paling nggak tanya kabar mereka, itu jangan, itu disegerakan aja, jangan ditahan-tahan gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu gitu ya, ketika ada teman update status yang ini orang jarang update status, kali update status kok seperti ini, nggak galau juga, nggak senang juga, tapi ada sesuatu yang aneh di sana, itu bukan gayanya. Saya pernah tanya kepada dia dan ternyata dia sedang membutuhkan banyak topangan doa gitu. Jadi ya salah satu hal tadi seperti Nikos menyebut ya, bersukacitalah bersama dengan orang yang bersukacita, menangislah bersama dengan orang yang berduka. Itu salah satu bentuk ucapan syukur juga yang saya lihat bisa memenuhi atau sesuai dengan prinsip Alkitab, karena itu Roh Kudus yang memberikan kepada kita sebenarnya kepekaan untuk bisa memberikan atau berbagi belas kasihan kepada teman-teman kita ya. Itu ucapan syukur juga sih menurut saya. Ya, aku ya. Supaya sedikit saya juga mungkin agak sedikit kreatif sedikit, dengan ada buat semacam pohon ucapan syukur maybe gitu, di dalam keluarga, di dalam ketuaan gitu, ngelis satu ucapan syukur dalam tanda petik terbesar lah, atau yang benar-benar disyukuri banget, nah, ditulis, digantung. Nah, itu menarik tuh pohon. Ayo teman-teman di rumah, mana idenya? Boleh deh. Iya, oke. Nah, tadi Ray bilang ya membuat pohon ucapan syukur gitu ya. Kalau ada ucapan syukur ditulis di situ, itu satu ide yang menarik juga gitu ya. Tetapi memang asik banget kalau memang ada satu hari secara keluarga atau secara pribadi kita bisa dedikasikan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan berbagai macam cara, berbagai macam ide gitu ya. Nah, walaupun mungkin saat ini kita sedang nggak punya satu hari seperti di Amerika di sana ya, punya Thanksgiving khusus ya. Liburnya ada sih, tapi libur pilkada besok ya. Ya, kalau tanggal 28-nya kita nggak libur ya. 28-nya kita nggak libur Thanksgiving ya. Kita karena nggak punya secara negara punya hari Thanksgiving khusus ya. Tetapi malam ini di Sabda Youth kita bisa loh sharing ya, ucapan syukur kita, berbagi ucapan syukur kita secara pribadi ya. Kalau teman-teman bersedia, teman-teman yang di rumah, yuk kita boleh dituliskan ucapan syukur apa aja yang Tuhan berikan, atau berkat-berkat istimewa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama setahun ini ya. Dalam 1 tahun ini pasti banyak banget berkat Tuhan. Mana yang akan kita sharingkan malam hari ini? Yuk kita sharing ya. Dari teman-teman di rumah kita tungguin. Nah sekarang dari kita berempat nih harus sharing semuanya. Ya. Ya, dari aku dulu ya. Aku untuk tahun ini memang jadi tahun yang campur aduk, tapi juga intinya itu lebih ke bersukacita sih sebenarnya. Jadi tahun ini aku kehilangan ibuku, tapi juga mendapatkan pekerjaan baru. So ya, dua hal yang agak bertolak belakang sebenarnya ya. Yang satunya sedih, yang satunya senang gitu ya. Terjadi di tahun yang sama gitu. Nah itu ternyata membuatku menjadi berpikir lagi gitu, reflect bahwa ada kedukaan atau mungkin sesuatu yang berat diizinkan untuk aku lalui atau aku jalani bersama dengan keluargaku, tentunya nggak cuma sendiri. Tapi pada saat yang sama pula
uh, ada sesuatu yang Tuhan kasih juga untuk aku bisa apa ya, ya could smile on my face gitu ya, maksudnya bahwa aku dapat pekerjaan baru, bisa belajar banyak hal dan sebagainya gitu. Nah, satu hal yang aku menjadi ucapan syukur adalah learning curve sebenarnya. Gimana aku belajar sepanjang tahun ini, bahkan sebenarnya sebelum tahun ini sih sebenarnya, karena ya ibuku almarhum itu sakitnya sudah sejak bulan September tahun lalu kalau nggak salah. Nah itu sepanjang itulah sampai beliau nggak ada, itulah yang membuat learning curve-ku bersama dengan keluarga, bersama dengan bapakku, bersama dengan adikku, itu jadinya apa namanya, aku sih bilangnya naik gitu. Kami bertumbuh bareng-bareng menghadapi suatu hal yang tidak mudah, kehilangan orang yang kami sayangi bersama-sama, dan itu yang aku sendiri juga bikin apa ya, belajar lagi sih gimana ngadepin orang yang ngadepin momen di mana aku kehilangan orang yang aku sayangi gitu ya. Itu yang menjadi satu ini sih pembelajaran yang baik, dan itu yang membuat aku bersyukur karena pada saat yang sama pun adikku juga dapat pekerjaan di momen yang sama sama aku juga dapat pekerjaan baru di tahun ini juga. So it's a nice year I think, dan ini tinggal 1 bulan lagi I wanna finish it nicely 2024 dan going strong 2025. Puji Tuhan. Itu oke. Ya. Oke, kalau aku di tahun ini achievement-nya, aku kan tinggal sama kakekku ya, jadi tahun ini kakekku itu ada sakit gitu, sakit stroke ringan. Jadi itu ya itu mungkin hal yang bikin aku nangis ya, karena udah ngerawat aku juga dari kecil. Jadi saat udah bingung kan mau kerja atau mau kerja dulu gitu. Terus singkat cerita aku ambil kerja aja gitu. Nah setelah kerja di masa kerja itu tentunya nggak gampang ya buat aku. Aku ini nggak pernah kerja juga, terus anak bungsu gitu, anak paling terakhir. Jadi buat kakak aku tuh pasti masih mikir kayak aku tuh masih kecil banget buat kerja gitu. Terus mereka juga tetap support aku sih, karena aku juga ke pressure kan, karena kerjaannya juga cukup berat juga gitu buat aku. Tapi satu hal yang aku syukuri, pas aku kerja juga banyak pengalaman juga. Terus selain itu juga aku juga dapat beasiswa yang tadi aku bilang. Itu menurut aku achievement yang paling besar juga sih. Jadi yaitu habis dari kedukaan itu tadi, duka kalau kakek aku juga ada stroke ringan. Itu aku juga benar-benar mengucap syukur banget itu aku bisa ada pengalaman bekerja, terus dapat achievement yang terbesar juga tentunya kayak beasiswa di Ubaya. Itu menurut aku berkat Tuhan paling banget sih. Gitu sih. Puji Tuhan lagi. Ya mantap, tapi semua berangkat dari sesuatu yang juga ialah biar sama. Ya, di tahun ini tanteku meninggal, dan tapi yang disyukuri melalui hal itu kami jadi kumpul karena anak-anak tanteku sudah merantau jauh-jauh. Ada yang di Papua, ada yang di Ambon, dengan pulangnya tante dimakamkan di Kediri, jadi semuanya kumpul. Ya, jadi ramai, jadi momen yang sangat jarang karena memang jarak yang jauh. Itu salah satu yang sangat disyukuri, karena kalau bukan karena itu ya pasti susah cari waktu yang pas untuk berdua, yang satu di Papua, yang satu di Ambon. Itu kalau sama-sama pulang bareng itu sangat susah. Nah, tapi di sisi lain juga yang buatku bersyukur untuk secara pribadi adalah ketika aku punya bisa dikatakan suatu kegiatan aktivitas yang baru selain dari pelayanan di gereja dan juga pelayanan di Sabda. Punya satu aktivitas yang baru yang justru membuat banyak berkat berdatangan.
Itu yang aku syukuri. Karena berkat itu berdatangan dan kelihatan gitu. Kelihatan dalam artian aku dapat melihatnya, aku dapat menikmati setiap prosesnya, dan juga untuk secara pribadi melalui kegiatanku yang baru ini di samping pelayanan yang kulakukan, aku jadi mengurangi bahkan bisa dikatakan mulai menghilangkan hal-hal yang menjadi kebiasaan burukku. Nah, itu yang aku syukuri sih. Jadi melalui hal yang baru aku dapat mengurangi keburukan, tapi juga menambah hal-hal yang positif ya, berkat-berkat yang kelihatan. Udah nggak nge-game lagi berarti ya, Nih ya? Enggak, gamenya paling bentar lagi 10 menit. Oke, ya kalau aku banyak sih ya untuk ucapan syukur di tahun 2024 ini. Bukan sesuatu yang wah sih ya. Mungkin kalau orang mau bersyukur itu misalnya dapat hal-hal yang baru, misalnya rumah baru, mobil baru, atau apalah yang baru. Tahun ini enggak sih secara materi yang apa, kalau orang bilang wah gitu. Tapi justru tahun ini udah dapat berkatnya banyak tuh, banyak pergumulan. Ya, berkat luar biasa tuh banyak pergumulan, dan pergumulan ini adalah pergumulan tuh yang kok aku bisa ngalamin pergumulan ini, sesuatu yang yang saya pikir itu nggak apa ya, bukan bagianku atau bukan ranahku untuk menghadapi pergumulan seperti ini, tetapi terutama banyak beberapa urusan-urusan ya di tempat pelayanan gitu ya, selain di Sabda loh ya. Di Sabda ada masalahnya sendiri ya, tapi ini di luar Sabda gitu ya, pelayanan. Nah, ini membuat banyak belajar gitu ya, banyak berkomunikasi dengan banyak orang dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Betul-betul belajar artinya diam, berserah penuh kepada Tuhan. Itu tuh tahun ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga bersyukur banget dengan banyak sekali skill-skill baru yang terpaksa sebenarnya harus dipelajari gitu ya, karena masalah ini gitu ya. Jadi kan ada satu masalah, harus menambah skill baru ya, dari sehingga pelayanan bisa berjalan dengan lebih baik, dengan lebih lebih lancar supaya masalah-masalah yang ada tuh tidak menghambat pelayanan yang sedang berjalan gitu, sehingga terpaksa belajar hal baru di usia seperti ini, harus belajar hal-hal yang biasanya tuh dipelajari anak-anak muda gitu ya. Jadi harus memaksa diri untuk belajar, nggak kebayang bisa belajar skill desain, sehingga selama ini cuma nyuruh-nyuruh orang, tolong bikinin MMT ini, ya saya butuh ini, desainnya seperti ini. Harus turun tangan bikin MMT sendiri, cetak sendiri gitu ya, kayak gitu ya. Nggak kebayang, kok bisa bikin kayak gini ya. Awalnya nggak bisa. Itu jadi satu masalah, itu memaksa banget untuk punya skill. Jadi, bisa ya aku bikin kayak gitu, ternyata selama ini cuma nyuruh-nyuruh orang. Memaksa diri untuk itu. Lalu juga terbesar lagi urusan dengan anak-anak, dengan keponakan-keponakan, mereka sudah mulai remaja. Bersyukur sekali kepada Tuhan, mereka remaja tapi mereka punya masalahnya masing-masing, dan itu juga sering membuat bergumul. Banyak ya, orang tua saya juga, mama saya juga gitu ya. Tahun ini saya bisa menemani banyak ke rumah sakit untuk kontrol di rumah sakit gitu ya. Ternyata beliau sehat ya, walaupun saya takut sekali beliau punya penyakit macam-macam, tetapi puji Tuhan mereka orang tua atau mama saya sehat sekali. Nah, lalu setelah itu saya, daripada saya cuma nganterin mama ke rumah sakit, saya juga mau ikutkan kontrol ya. Ternyata mama saya lebih sehat dari saya. Karena mama saya kontrol di rumah sakit, akhirnya saya juga kontrol dan melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga dalam hidup saya. Begitulah ya, ucapan syukur yang boleh Tuhan nyatakan, banyak air mata juga, tetapi banyak sukacita juga yang Tuhan berikan. Gitu. Gimana teman-teman di rumah nih, Ray? Kayaknya banyak juga yang udah share ya? Iya, ini dia. Ada sharing dari teman-teman kita, dari Kak Putri. Nah, dari Kak Putri menyampaikan, aku sering buat snap IG, membagikan momen dalam hidup, ya kan. Lalu kemarin H-1 sebelum aku ulang tahun, aku lihat lagi semua momen selama 1 tahun. Aku hanya bisa nangis dan bilang, Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup aku. Banyak sekali hal-hal yang sulit yang sudah aku lewati, dan berkat Tuhan juga melimpah dalam hidup aku. Di situ aku belajar bahwa semua hal yang terjadi pasti ada maksud baik, dan itu yang membuat aku selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Tuhan, betul sekali Kak Putri, terus semangat. Ada lagi dari komentar Kak Jimris. Ini Kak Jimris bahkan sudah di list, luar biasa.
berkat-berkat Tuhan yang sudah saya terima dari Tuhan, yaitu kesehatan dan kekuatan, nafas kehidupan, keluarga masih lengkap, studi dan Puji pekerjaan Tuhan. atau pelayanan yang sukses. Nah, yang paling nggak terasa adalah dan lain-lain. Nah, ini pasti banyak nih. Itu kalau bikin pohon ucapan syukur tadi Ray bilang Kak Jimiris ini pohonnya beringin. Apa itu? Pohonnya Puji beringin. Tuhan, Kak Ya. Cimri. Ya, betul sekali. Tentu pasti banyak ya. Ini salah satu trik juga atau tips juga ya untuk teman-teman dan untuk kita semua. Ketika kita nggak tahu alasan untuk apa yang bisa menjadi alasan untuk bersyukur, mulailah list gitu. Itu pasti bakal banyak juga ya ternyata gitu yang kita rasakan kalau kita sudah melistnya gitu. Jadi kayak jadi satu lagu, jadi kayak satu lagu ya Ray ya. Hitung berkatmu satu-satu, ya kan? Nah, dan membuat kita tidak akan pernah lupa kebaikan Tuhan. Wah, amin. Nah, ya. Nah, kalau kita sudah mulai list, kita akan temukan ternyata seperti Kak Putri tadi, Tuhan Yesus baik. Nah, amin. Nah, teman-teman, waktu terus berjalan dan sepertinya saatnya kita akhiri live kita karena sudah hampir 1 jam juga kita ngobrol dan menemani teman-teman semuanya dan teman-teman di rumah juga. Nah, tentunya sebelum kita berpisah, alangkah lebih baiknya ada closing statement lah dari masing-masing kita. Dari Lia dulu, terus ke Nikos, terus nanti aku, Bu Evi terakhir. Silakan. Oke, dari aku ya. Kalau dari aku mengenai Thanksgiving ini tadi, itu menurut aku memang penting banget untuk satu hari difokuskan untuk kita tuh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang aku bilang tadi, kita throwback ke masa lalu, bukan untuk mengingat masa lalunya, tapi lebih tepatnya untuk mengingat kebaikannya Tuhan itu sejauh mana. Kalau tadi Kak Ray terus Bu Evi bilang kalau lebih baiknya alangkah baiknya buat tuliskan gitu ya, seperti apa kebaikannya Tuhan, tapi nggak terhitung banyak banget ya. Menurut aku sangat-sangat berguna banget dan memang positif banget ya, positif gitu. Jadi oke banget sih, thanks gitu. Ya, silakan. Closingnya satu ayat 1 Tesalonika 5:18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Aku yakin teman-teman tahu ayat ini dan hafal di luar kepala ayat ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam segala hal. Jadi mengucap syukurnya harus dalam segala hal. Seperti yang aku tadi sempat sharing bahwa inilah keunikannya orang Kristen. Di banyak hal kuncinya harus mengucap syukur. Nah, itu jadi sebuah panggilan juga bagi kita orang percaya karena yang memampukan kita untuk bersyukur bukan diri kita sendiri, tapi ada Tuhan Yesus Kristus. Itu sih. Ya, dari teman-teman, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Karena pasti kita akan temukan banyak alasan untuk kita mengucap syukur ketika kita tahu Tuhan bersama kita. Sediakan waktu untuk kita selalu mengucap syukur. Thank you. Silakan, Bev. Saya mau nyanyi aja deh ya. Boleh. Salah satu saya cara bersyukur, salah satunya nyanyi sih, paling sering itu ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, Tuhan Yesus baik. Bersukacitalah dan bersyukurlah senantiasa, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. 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 Thank you banyak teman-teman. Thank you Bu Evi, thank you Lia, thank you Niko sudah menemani aku ngobrol. Thank you teman-teman di rumah juga yang masih stay dan ikut berdiskusi, memberikan komentar dan memberikan pendapatnya. Thank you ya. Kita ketemu lagi di minggu depan dan karena minggu depan sudah masuk bulan baru, artinya Sabda itu sudah punya tema baru. Dan bulan depan, ya betul sekali. Bulan depan, bulan Desember, jadi temanya adalah Natal. Dan topiknya kita akan membahas Christmas is Love in Action. Menarik bukan? Sampai jumpa minggu depan. Thank you teman-teman. Kita tutup dalam doa. Nikos boleh berdoa.
Mari kita satu dalam doa, teman-teman semuanya. Tuhan, selamat malam, terima kasih, dan kami selalu mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang diberikan pada kami di momen Thanksgiving pada minggu ini di tahun 2024. Boleh kami berbagi sedikit tentang apa yang kami boleh tahu tentang Thanksgiving, latar belakangnya, bahkan ucapan syukur menjadi inti dari Thanksgiving terhadap penyertaan-Mu sepanjang kami boleh hidup, dan secara khusus sepanjang tahun 2024 ini boleh kami bagikan oleh Sabda Youth. Mengucap syukur, hamba-Mu Ray, Bu Evi, Lia juga boleh berbagi pada teman-teman Sabda Youth, dan kiranya Engkau terus memberikan berkat kepada teman-teman di Sabda Youth yang juga menonton live maupun penonton nanti di rekamannya, Tuhan. Engkau berkati setiap kami juga dalam momen Thanksgiving ini untuk terus mengingat kepada siapa dan oleh karena siapa kami mengucap syukur, Tuhan, yaitu hanya padamu dan oleh karenamu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan malam hari ini dan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you. Thank you. Lagi, thank you teman-teman.